Pintunya tolong ditutup, masih belum tutup. Oke, baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Saya coba buka Cikadu dulu. Buka Elena, sudah bisa atau belum Elena? Masih error atau sudah bisa? Besok saya diharapkan untuk input ulang mulai Jumat ya. Jumat, Senin, Selasa. Nanti diingatkan. Ya, saya nggak tampil satu-satu, tapi nanti ya sistemnya itu caranya. Kelihatan ya. Nah, saya akan tulis kayak gini. Kalau kalian merasa hadir, langsung angkat tangan hadir, gitu ya. Paham? Hadir. Nama, sebutkan nama kalian. Yang keras. No, yo kok enggak. Saya ulangi ya. Kalian kan tahu misalnya mau sampai di mana ya. Kalau nama kalian merasa namanya Nahria, ya langsung aja Nahria hadir. Rekta hadir. Mulai jam Rekta hadir, Bu. Belum hadir. Rekta hadir. Belum hadir, Bu. Hadir. Hadir, hadir. Hadir, hadir, Bu. Hadir, hadir. Belum hadir, Bu. Nggak dengar. Yang keras. Simon kalau hadir, Bu. Ya, nanti toh nunggu saya klik ini dulu. Oh, oke, terus kalian, nah, ya. Jadi saya juga nggak bingung. Hadir, Bu. Hadir. Ayo, hadir, Bu. Hadir, hadir, Bu. Hadir, Bu. Dan Habib hadir, Bu. Hadir, hadir. Lukas hadir, Bu. Sip, sip, gitu. Gitu. Kalau bisa hadir, Bu. Ya, kita. Kita hadir. Amira hadir, Bu. Kamsi hadir, Bu. Kita hadir, Bu.
Ini apa ketuker apa benda ya? Kalau tadi gerak-gerak sendiri. Ini kursornya siapa ini? Coba cek sebelah ada dosen enggak? Ada yang lagi. Gantian, gantian. Kamu, kamu. Coba cek. Ada enggak? Kalau ada remote-nya ketuker. Sambil nunggu saya akan panggil Adinda. Mana? Kalian hafal nggak tiga angka terakhir dari kalian? Belum. Tiga angka terakhir. Apa? Adinda ini min tiga angka terakhirnya 843. Nah, Remote-nya ketukar, Bu. Iya, ketukar. makasih ya. Oke. Saya sudah masuk. Oke. 844. Iva Adi. Bentar, bentar. Ini supaya bisa dulu. Oke, sudah ya. Mulai ya, kayak tadi kembali kayak aturan awal tadi. Ya, kembali ke yang tadi. Siapa? Kusuma. Tinggal lagi, Bu. Tadi, Bu. Agung aja tuh. Siapa lagi, Bu? Mekalisa hadir, Bu. Fadila hadir, Bu. Kita hadir, Bu. Hanya ada, Bu. Apa hadir, Bu? Apa Kaila hadir, Bu? Kami mana hadir, Bu? Pemasukan hadir, Bu. Thomas, Bu. Mau.
Tapi sudah hadir Bu. Haikal hadir Bu. Haikal hadir Bu. Aprilia. Ya, tunggu saya klik ini dulu. Jadi saya nggak bingung nyari. Ada yang merasa belum? Atas nama Tenggaris Solo izin sakit. Bu, atas nama Sultan juga izin sakit. Tidak apa-apa. Sakit ataupun tidak nanti sama aja kok itu hitungannya kayak. Tidak apa-apa. Suara saya terdengar dengan jelas. Yang di belakang dengar. Ini kalau akademik adalah minggu ke-10. Perkuliahan selesai minggu ke-16. Seperti yang disampaikan oleh tim pengampu kewirausahaan. Kewirausahaan itu mata kuliah wajib lulus mahasiswa UNES. Hanya saja setiap fakultas memiliki kebijakan masing-masing diberikan kepada semester berapa KWU ini. Dulu KWU untuk semester 3, semester 5, sampai akhirnya diberikan kebijakan untuk anak semester 1. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS, sama seperti PHI kalian, pengantar filsafat hukum kalian, ilmu negara kalian, ataupun mata kuliah lain yang wajib lulus 2 SKS. Hanya saja metode pemberian materi kuliahnya, pendidikan serta pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa berbeda dari mata kuliah lain. Sama-sama 2 SKS, kalau mata kuliah lain, kalian di kelas mendengarkan materi, mengerjakan tugas, menganalisa, ataupun studi kasus, atau yang lainnya. Untuk mata kuliah kewirausahaan ini, mahasiswa memang diminta project based learning dan mengerjakan berpraktik. Di situ mereka akan mengetahui, mendapatkan lebih banyak terkait dengan soft skill-nya. Ketika kalian menghubungi pelaku usaha untuk pendampingan, bagaimana kalian cara approach mereka, mendekati mereka, menyampaikan komunikasi, lalu kemudian membantu mereka menjalankan proyek kalian. Bagaimana kalian penyusunan laporan? Nantinya ketika proyek realisasi usaha, bagaimana teamwork itu? Yang namanya kita berproyek realisasi usaha, ya goals-nya adalah kelompok itu mendapatkan keuntungan. Tidak ada pelaku usaha satupun yang tujuannya adalah memperoleh kerugian. Seluruh pelaku usaha tujuannya adalah gain profit, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kalian lihat di sosial media, tidak hanya mahasiswa UNES yang melakukan kewirausahaan. Ini adalah aturan dari kementerian untuk kurikulum pendidikan tinggi. Kalau kalian lihat searching di sosial media, mahasiswa lain juga melakukan di universitas lain, juga melakukan proyek realisasi usaha ini. Malah dari melakukan proyek ini, ada yang kemudian dilanjutkan dan secara serius menjadi cikal bakal entrepreneurship pada mahasiswa. Kalau kalian lihat di gedung KWU UNES, It's Milk, kalian nanti bisa googling
bisa cari YouTube-nya. Ismil itu pionirnya dari mahasiswa aktif UNES. Katsuke, Homi, yang ada di KWU, yang kalian bisa lihat. Di luar itu ada tenan-tenan yang nggak ada di KWU. Ada anak SBS yang produksi donat. Sampai akhirnya dia punya karyawan. Atau contoh gampangnya yang kalian bisa lihat, Homi itu sampai bisa punya cabang di Sampangan. Lalu kalau kalian tahu cuci mobil yang ada mobil angkot tenon yang seafood itu juga dari mahasiswa. Itu semua di cikal bakali oleh mata kuliah kewirausahaan. Kalau kalian jalan di jalan Taman Siswa itu ada ruko yang lagi rame karena belum ada ruko jualan kosmetik, terus ada jualan kosmetik di situ dan rame tahu. Nah, di depan itu ada fried chicken mereknya bukan di Kriuk Cup. Itu contoh aja, itu yang punya anak FLUNES. Di depan Bomba itu ada The Kriuk, ada pokoknya fried chicken atau yang lain itu juga banyak mahasiswa mahasiswa UNES. Jadi yang punya KAF di Taman Siswa itu mahasiswa UNES masih aktif. Nah, dari sini, kalau kalian belum tahu value-nya KWU Entrepreneurship, kenapa kok diberikan untuk mahasiswa? Ya mungkin penggalian kalian, eksplorasi kalian terhadap soft skill serta hard skill yang ada di mata kuliah ini belum dapat. Sehingga kalian belum kenalan bersentuhan dengan value-nya. Sehingga abai dan yang lain-lain. Kalian hanya diminta untuk bikin 2 proyek. Ya, satu individu, satu kelompok. Proyek pendampingan UMKM itu untuk membekali kalian menjalankan proyek realisasi usaha untuk dapat insight, dapat gambaran orang menjalankan kegiatan usaha itu seperti apa. Tinggal kalian mahasiswa itu kan dibedakan dari 2. Kuriositas, gimana mereka merespon kuriositasnya, rasa ingin tahunya, galinya, mempelajari ilmunya, membuat laporannya. Kalian diminta buat 2 proyek. Di sini lebih praktik, tidak ada hafalan, tidak ada ujian lisan. Kalian diminta buat laporan. Dari awal sudah disampaikan bahwa kuliahnya akan lebih banyak berpraktik. Sehingga ketika kita datangnya ketemu lagi, ya itu dipersiapkan dengan baik. Makanya ketika minggu lalu ada banyak sekali yang nggak prepare, berarti di situ ada pengabaian. Kalau kalian merasa, ini mata kuliah KBU ya, saya juga akan menaruh strike ketat terhadap value yang kalian berikan untuk mata kuliah ini. Ada yang menyiapkan laporan hanya 2 halaman. Kalau standar saya itu nggak lulus. 3 halaman, 5 halaman. Kalian nggak ujian. Bentuk kalian untuk menjalankan mata kuliah ini, bentuk kami untuk melakukan assessment, penilaian terhadap kalian, ya dari kalian menjalankan proyek itu. Pendidikan di SMA dengan di perguruan tinggi itu berbeda. Kalau kalian lihatnya di SMA, naik kelas, kemudian di kelas ke-12 ujian selesai. Pendidikan di perguruan tinggi itu maksimal 7 tahun. Banyak ratusan mahasiswa yang lulusnya 7 tahun. Tapi juga ada yang 4 tahun. Itu bukan sebuah parameter mahasiswa itu berhasil atau tidak.
Tapi kalian diberi kesempatan 7 tahun untuk menuntaskan masa studi sarjana kalian. Kalau lebih dari itu tidak bisa. Tinggal masing-masing mahasiswa menuntaskan studi merekanya itu bagaimana. Mengambil value keseriusan terhadap studinya itu bagaimana. Tentu ada banyak faktor yang melatar belakangi mahasiswa lulus 5, 6, 7 tahun itu bukan lalu kemudian mereka kurang secara akademik, tapi mungkin bisa saja ada faktor-faktor yang lain. Tapi itu dimungkinkan. Beda ketika kalian SMA. Jadi tidak lulus mata kuliah itu biasa. Beda seperti kalian SMA lalu kemudian ada yang tinggal kelas, tidak tinggal kelas. Tapi ya dia tidak lulus mata kuliah itu aja. Dan kalian harus punya pengetahuan nilai di perguruan tinggi itu A sampai E. Lulus itu A sampai D. Tidak lulus itu E. Jadi ketika mahasiswa tidak lulus satu mata kuliah itu biasa. Ya memang regulasi serta proses pendidikan dan pelajarannya adalah demikian. Kalau kalian belum tahu dan belum memiliki pengetahuan terkait dengan pendidikan di perguruan tinggi, ya seperti itu. Bukan berarti mereka yang lulus pertama lebih buruk daripada yang lulus lebih cepat, enggak. Tapi itu dimungkinkan. Hanya pilihan setiap mahasiswa mau menuntaskan dan menaruh strategi terhadap pendidikannya seperti apa, itu masing-masing. Tidak ada, saya belum temukan satu rombel yang dari awal ketemu, kalian kan ditentukan rombelnya sampai nanti semester 5. Tidak ada yang lulus bareng-bareng, belum pernah ada. Mungkin anak semester 1, semester 2 belum tahu value itu, belum ngerasain. Tapi saya belum pernah ketemu satu rombel pun dari saya kerja 2016 sampai sekarang yang mereka lulus bareng-bareng. Nanti kalian akan merasakan perubahan yang sangat drastis mungkin setelah semester depan. Mereka mulai tidak fokus terhadap studinya dan faktor-faktor eksternal lainnya. Sehingga kalau mau kecap dan memperbaiki itu tidak bisa. Sudah lambat karena penyesalan pasti di akhir. Salah satu hal yang melatar belakangi adalah tidak berkembangnya kerangka dan nalar logika berpikir mereka. Katakanlah kalian lancar selama 6 semester perkuliahan. Tapi karena selama 6 semester kalian mengerjakannya dengan joki tugas, kalian mengerjakannya 100% dengan AI, kalian titip nama, dia akan shock di semester ke-6 mengerjakan skripsi. Mentalnya tidak dibangun, sehingga kaget ditanya prinsip, ditanya ilmu, ditanya kerangka berpikir itu enggak berilmu. Tidak hanya transfer knowledge saja di sini, tapi juga ada yang selain knowledge, soft skill itu jauh lebih penting. Makanya dalam kesempatan ini, saya selalu menyampaikan ke seluruh mahasiswa saya, strategi betul, perhatikan betul. Jangan sampai nanti di akhir ketika cari bantuan, opsi-opsi alat bantu itu terbatas sedikit. Generasi apapun yang ada di kalian, jangan mau kalau itu akhirnya memberikan dampak side effect ke kalian yang tidak baik sehingga akan merugikan kalian. Kewirausahaan itu ada yang nanti proyek menjalankan realisasi usahanya setiap semester selalu ada yang nanti ribut di minggu akhir. Tapi juga ada yang mahasiswa dapat keuntungan sampai jutaan, 1 juta sekian dari menjalankan proyek itu.
pernah ada laporan yang demikian. Artinya keberagaman dan variasi itu selalu ada di setiap rombel, di setiap angkatan, di setiap mata kuliah. Kalau saya jadi mahasiswa, saya tidak mau jadi variabel dan variasi yang buruk. Tentu variasi dan variabel yang baik. Ada yang mengulang mata kuliah kewirausahaan, ada. Ada yang mengulang, misalnya saya ngajar di semester 1 itu kalau saya ganjil seperti ini, biasanya saya ngajar di semester 1 itu mata kuliah KWU, mata kuliah bahasa Inggris. Kalau di yang atasnya semester 3 itu ada yang namanya perikatan. Di atasnya semester 5 ada yang namanya hukum asuransi. Kalau genap, biasanya anak nanti ketemu saya di semester 2 itu di hukum perdata, hukum dagang, ada hukum perbankan untuk anak semester 6, ada hukum jaminan untuk anak semester 4, ada hukum pasar modal. Ya, saya bagian dari hukum bisnis. Jadi yang mengajar terkait dengan bisnis, saya bagian di dalamnya. Termasuk dengan KWU. KWU itu aspek hukumnya apa? Apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa. Ini selain membekali kalian terhadap value entrepreneurship, juga membekali kalian terhadap pengetahuan nantinya di semester 2 hukum dagang. Di semester 2 hukum dagang kalian akan belajar badan usaha. Badan usaha itu kalau awam mengenalnya perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu berbeda. Dari mulai UMKM sampai akhirnya nanti perseroan terbatas, BUMN, atau perusahaan private lainnya. Mereka memiliki regulasi dan aturan yang berbeda. Kalian akan belajar mengenali mereka, mengidentifikasi mereka. Mereka semua pelaku usaha. Itu mind map-nya. Kenapa KWU diberikan untuk anak semester 1? Tidak lantas menjadi aja nggak kuliah, lalu kemudian cuma hahaha dan abai. Di pertemuan ini, di minggu ke-10, masih ada waktu sampai minggu ke-16. Ini saya live-kan di YouTube, sebelumnya juga ada di YouTube, silakan nanti dicari, didengarkan, dilihat kembali. Di pertemuan hari ini saya akan tuntaskan. Dan kalian kalau ada yang masih belum jelas, silakan disampaikan. Tanya sampai kalian sejelas-jelasnya. Sekali lagi, saya nggak pernah kasih sejarah setiap rombel saya kasih asmo itu nggak ada. Kalau kalian expect nilai itu hanya 1A, jangan expect itu dari saya. Jadi, semua saya akan taruh sesuai dengan value mereka masing-masing. Salah satu unsur apalagi mahasiswa hukum itu gimana kita mengenali keadilan, fair, adil. Jadi ya sesuai dengan apa yang ada pada si mahasiswa itu. Dan saya belum pernah sepanjang karir saya jadi dosen kasih satu rombel asma untuk belum pernah. Menurut saya itu enggak fair. Itu ya. Masih ada waktu dan saya akan sampaikan secara detail. Kalian juga silahkan bertanya. Selepas ini, kalian sudah tanggung jawab masing-masing dan apa yang ada nanti di akhir itu yang akan langsung saya akan nilai. Tidak ada revisi. Tanya sekarang, sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, kerjain proyeknya, tunjukkan laporannya. Alurnya seperti itu. Tidak ada nilai untuk semua anak. You get what you deserve. Tunjukkan kalian menaruh perhatian, konsentrasi, fokus, value pada mata kuliah ini seperti apa.
Saya sempat lihat di sosial media ada anak dari salah satu universitas di swasta viral karena mereka jualan menjalankan proyek itu di kayak night market, tapi itu ternyata mereka jalankan KBU sampai alat-alatnya semuanya seperti orang usaha beneran gitu ya. Jadi kalau kalian merasa mata kuliah ini tidak ada value-nya, ya kalian berarti mainnya belum jauh, baca belum banyak. Yang punya ruang guru, misal anak sekarang lihatnya pengusaha sukses, para anak muda itu katakanlah let's say ruang guru. Itu kalau mereka hanya jualan saya lulusan dari Harvard, nggak mungkin laku. Nggak hanya jualan saya lulusan dari mana. Tapi ada strategi juga yang ada di dalamnya. Anak UI kalau hanya sebatas jualan saya anak UI, nggak bakal laku. Jadi ada strategi dan value serta skill lain. Dan kalian tidak lebih tidak baik dari anak UI, anak UGM, ITB. Tinggal kalian bagaimana ngebawa diri kalian. Alumni kita banyak juga yang saya alumni UNES. Walaupun saya bukan alumni UNES, tapi kalian bagian dari mahasiswa saya. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa, sangat bisa. Itu ya. Jadi jangan underestimate diri kalian dengan memasukkan value-value serta pengetahuan-pengetahuan yang kurang dari itu. Kalian sangat high value. Yakini dan percaya itu. Anak kita ketika kompetisi dengan yang lain, kalau kalian belum pernah cobain rasanya ikut kompetisi. Di situ kalian ketemu sama mahasiswa dari universitas lain. Kalian akan merasakan sensasinya. Ternyata saya bisa lebih baik. Saya bisa compete mereka. Kalau kalian mainnya hanya di komunitas yang sama terus, kalian nggak tahu kalian punya value-nya segimana. Itu ya. Jadi yang pertama yang saya sampaikan kepada mahasiswa yang datang awal kemarin 14 orang itu, saya beri masukan atas laporan yang sudah dibuatnya. eh nggak ada spidol, jadi saya akan menyampaikan secara lisan. Kalau kalian mau catat ya catat, kalau kalian merasa cukup ya cukup, silakan ya apapun. Sudah cukup ya. Salah satu bagian dari pendidikan yang saya sendiri sebenarnya kurang suka itu maksa mahasiswa. Tapi mahasiswa anak itu pengennya sih dibangkitin kesadarannya. Nanti dilihat seperti apa. Tapi mereka masih dalam generasi kalau tidak ditugasi, tidak belajar, tidak baca, mungkin bingung atau yang lainnya, misal tidak malas, saya nggak katakan malas, misalnya mungkin bingung. Jadi saya akan mulai dengan menugaskan kalian ya nanti. Jadi ada buku ya, ada buku kewirausahaan yang diterbitkan oleh Raja Wali Press. Ya, nanti saya akan share nomor HP pihak Raja Wali Press. Silahkan.
perwakilan kalian. Kalau di sini ada 2 rombel, ya berarti boleh dikoordinasi oleh masing-masing rombel, silahkan. Atau mau salah satu, silahkan. Namanya Pak Ahmadi, hubungi beliau. Ya, beli. Kalau saya tidak keliru, harganya 100.000. Buku kewirausahaan itu nanti yang kalian dapatkan, hubungi beliau dan minta sesegera mungkin, beli sesegera mungkin. Buku itu silahkan ditulis kembali dalam bentuk, boleh kalian menyebutnya ringkasan, boleh kalian menyebutnya resum, boleh kalian menyebutnya apapun terserah. Tulis kembali dalam buku tulis kayak buku tulis itu biasa yang nantinya akan dikumpulkan di minggu ke-16. Sekarang minggu ke-10. Jadi kalian punya waktu 16 minggu tulis tangan. Sorry, 6 minggu tulis tangan. Ya, dari buku itu. Tentu tidak satu buku. Nah, ini saya lagi melihat, lagi menentukan minimal halaman dari buku CD itu halaman loh ya. Halaman itu 1 lembar, jadi saya hitung 1. Ya, 1 lembar kalau kita buka buku, 1 itu 1. Minggu ya tadi maksudnya ya. Berapa ya enaknya ya? 30 lembar. Minimal. Mana? Usus masnya 50 kalian. Ya, tadi kayaknya ada berisik-berisik dari situ namanya. Ya, ada omongan-omongan tuh kayaknya tadi. Iya, 60. Kalian mau ngaku siapa yang tadi di pojok atau saya berikan ke seluruh rombel? Tadi ada suara-suara dari situ, pojok situ. Saya berikan ke seluruh rombel jadi 60 atau kalian gentle bilang. Saya nanya, ini maaf, tadi satu halamannya berapa? Maksudnya, Tadi kayaknya ada kayak entah itu ketawa atau kayak gimana. Kalian mau gentle yang 60 lembar kalian atau saya berikan ke seluruh rombel? Bu, nggak ada kata sama sekali kita dari tadi, Bu. Kita dari itu yang bingung halamannya doang, Bu. Satu stream itu 2 halaman atau satu gitu, Bu. Maksud kita gitu tadi ngomongin itu. Oke, kalian berdua 60. Depannya iya enggak? Ada lagi enggak yang lain? Yang jelas tadi ada suara dari pojok situ, saya betul-betul, kalian bisa cek nanti. Saya betul-betul dengar. Masih senyum. Saya positif. Namamu siapa? Tidak. Kamu nggak usah buat project ini. Saya positif yang berlawan. Nggak usah. Namamu siapa? Tidak. Oke, kamu nggak usah buat ya. Silakan ikut KBU tahun depan. Belanya namanya siapa? Saya gak itu. 60. Mas Zidan tidak perlu buat. Silakan ambil atau cabut project baik individu maupun yang kelompok. Mulai minggu depan boleh tidak ikut. Saya lanjutkan. Mau pulang langsung sekarang juga boleh. Masih. Oke, kalian berdua keluar aja. Pulang. Nanti ikut KBU tahun depan. Bu, saya nggak ada ngomong sama sekali, Bu. Tadi masih gini-gini. Saya lihat. Enggak, Bu, saya gini Bu tadi, Bu. Tidak, masnya itu. Kamu cabut aja. Ini nggak ngapa-ngapain. Iya, silakan, silakan. Saya atau kamu? Oke.
Cukup, berarti silakan meninggalkan ruangan. Kuliah aku nggak bawa tas, cuma seperti itu. Wow, kadang kita itu merasa dunia itu dalam genggaman. Tapi ketika saya jadi dosen, salah satu hal itu ketika misalnya dengar cerita mahasiswa, atau mereka minta bantuan karena ada ini. Tidak ada satupun yang mereka itu tahu bahwa hal itu akan terjadi. Hal itu apa? Misalnya mereka itu punya track record akademik yang baik, tapi mereka itu sampai 7 tahun. Banyak hal yang terjadi di kehidupannya. Ada yang orang tuanya terus tiba-tiba berpisah. Ada yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Ada yang support kakaknya kemudian begini. Ada yang maaf kemudian hamil. Banyak hal. Salah satunya adalah kita tuh merasa yakin, yaitu bahwa semua akan ada dalam genggaman. Saya akan jadi ini, saya akan bisa ini, saya akan bisa ini. Siapapun yang kalian senderin sekarang, ya saya berdoa semoga beliau siapapun itu senantiasa sehat dan panjang umur. Tapi kita tidak akan pernah tahu semesta Tuhan menuliskan apa. Dan salah satu yang paling penting di dalam proses pendidikan adalah attitude serta etika. Kalian itu mau kuliah, hal sesimpel mau berangkat, mempersiapkan diri, memantaskan diri, berangkat gitu-gitu aja, nggak bawa tas, nggak bawa buku, nggak bawa apapun. Berarti di situ sudah ada bibit rasa abai, mengecilkan, dan juga yang lain. Ya, jangan sampai ya, ibaratnya kita sampai ketemu lagi beberapa tahun kemudian kok kalian ada di bagian variasi dan lagi-lagi. Makanya saya sampaikan seperti ini. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jangan. Jadi nanti buku itu. Tentu buku itu adalah pengetahuan kewirausahaan secara umum. Tidak lantas secara hukum. Jadi di situ akan memberikan mindset, ilmu pengetahuan ke kalian. Itu yang pertama, tambahan dari saya. Yang kedua, saya akan masuk kembali, menyampaikan kembali terkait dengan dua proyek, yaitu proyek kelompok dan proyek individu. Saya akan masuk dulu ke proyek kelompok, realisasi usaha. Yang harusnya kalian sekarang sudah mulai. Proyek kelompok realisasi usaha itu, kalian bersama kelompok membuat, menjalankan sebuah usaha, bisnis. Bisa barang, bisa jasa. Boleh produksi sendiri, boleh dropship, boleh kalian beli barang lalu kemudian dijual kembali. Apapun bentuknya itu boleh. Ya, sekali lagi, misal kalian mau jualan makanan, oh mau masak boleh. Oh kalian mau jualan baju tapi ngambilnya di sana lalu kemudian dijual kembali boleh. Kalian mau on offline aja lalu kemudian dropshipper boleh. Pastinya nanti di dalam laporan ada alur gimana proses kegiatan usaha itu dilakukan dari awal, dari mulai didapatnya pesanan sampai betul-betul diterima oleh pemesan pelanggan. Itu ada alurnya. Jadi mau kalian dropship, mau kalian produksi sendiri, silahkan dijelaskan saja alurnya. Buat saya tahu secara detail dan buat saya paham.
terkait dengan alur kegiatan kalian bersama tim kalian. Jelaskan juga apa tugas fungsi masing-masing dari kalian. Nanti ketika Elenanya sudah baik, silakan kalian akses di Elena. Di bagian bawah sendiri itu ada format laporan realisasi usahanya. Ya, kalian ikuti dari situ plus tambahan informasi-informasi dari saya hari ini. Jadi uruti masukkan ketentuan yang ada di Elena itu plus ditambah apa yang saya sampaikan hari ini. Lalu kemudian kalian menjalankan proyek realisasi usaha ini selama 4 minggu. Ya, selama 4 minggu. Tentu saya juga tahu kalian punya jadwal kuliah yang nah, 2 SKS itu kita alokasikan sampai 1,5 jam sampai kalian melaksanakan proyek realisasi usaha itu minimumnya adalah sesuai dengan jam kuliah itu 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi apabila tim kalian, tim realisasi usaha kalian, kelompok kalian mau lebih dari itu, ya silakan. Ya, gimana kalian merancang strateginya? Tentu tujuan utamanya adalah dapat untung sebanyak-banyaknya. Bu, pelaku usaha itu kita harus modal. Nanti modalnya bagaimana ya? Ya, kalian sedang menempuh pendidikan ya. Ya silakan modal disepakati secara adat. Ya anggap itu sebagai cara untuk kalian mendapatkan pengetahuan. Jangan pelit dalam tanda petik. Untuk hal sekiranya itu punya value. Tapi kalau kalian spend uang untuk ini enggak pelit. Tapi misalnya untuk pendidikan ini nanti gimana? Ah, kita modalnya 10 ribuan aja bisa berlima 50 ribu. Kita sampai mana? Tapi kalau kalian nongkrong misalnya ke gini, wah Semarang udah ada yang ini, udah ada yang ini, roti satu 30 ribu aja di ya gitu logikanya gitu aja. Jadi saya tidak mematok modal kalian harusnya tidak. Silahkan diskusi bersama kelompok kalian kalau itu sekiranya diperlukan. Bu, kita bisa tanpa modal tapi nanti kita bisa profit, nanti langkah kita gini 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 ya nanti tunjukkan aja. Jadi modal itu nggak wajib, tapi sekiranya kalian memerlukan dana operasional kalian yang itu sebagai modal, ya cakapkan, lakukan, sepakati itu bersama kelompok kalian dengan open mind. Ini tujuan kita untuk belajar. Nah, tentu kalian harus betul-betul mengolah dana itu dengan sangat baik. Jangan nyampah, jangan lalu kemudian jadi tidak berguna. Mitigasi risiko dengan baik. Betul nggak sih packaging kita milih yang ini nanti kalau gini-gini gimana? Buat dan bangun diskusi itu bersama kelompok kalian. Sehingga keputusan yang diambil adalah kalian sudah checklist semua risiko itu. Itu mindset dan value serta skill dari pelaku usaha. Nggak ada orang buat usaha itu kadang random. Ya mereka harus, oh kalau saya nyewanya di mall, ini biaya sewa mall itu sekian setahun. Oh tapi kalau saya ini buka stand di sini begini, nanti cafe day, nanti begini. Seluruh pelaku usaha pasti punya perhitungan. Nah, cara nanti kalian, proses kalian berdiskusi bersama kelompok, perhitungan kalian itu juga bagian dari belajar. Di mana dan bagaimana kalian berdiskusi bersama kelompok sehingga nanti ada keputusan. Teamwork, leadership. Nanti kalian akan menemukan tantangan. Salah satu anggota kalian sok sibuk, nggak bisa, gini. Gimana kalian mengambil langkah terhadap anggota kelompok kalian yang demikian?
Kalian akan menemukan tantangan. Sudah buat di WA, promosi di Instagram, di sini, tapi kok masih belum laku ya, sudah 1 minggu. Ya gimana caranya untuk menghadapi itu? Ya itu bagian dari proses belajarnya. Tantangan, kendala itu akan ada. Nah, salah satu yang dipelajari adalah bagaimana untuk mengatasi tantangan itu. Sudah promosi kok nggak ada yang pesan. Pesanannya banyak, tapi orangnya kok pada nggak bisa diajak kerjasama. Wah, ini kok ongkosnya sekian ya, padahal kita kok dapat komplain kok harganya dinaikkan setelah misalnya minggu kedua. Oh, ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Itu ya. Jadi yang pertama, buktikan tugas dan apa yang dilakukan oleh masing-masing dari kalian selama 4 minggu. Kemarin saya sempat share di Telegram, ada aplikasi, kalian boleh pakai itu atau boleh aplikasi yang lain juga bisa, boleh ya. Nanti fotonya pakai itu, di situ ada tagnya. Atau misalnya kalian mau pakai aplikasi yang lain juga nggak ada masalah. Yang penting di situ ada tag waktunya. Dan kadang mahasiswa itu edit fotonya tuh nggak ada tulisan taggingnya, tapi mereka ambil taggingnya dari satu foto, terus kemudian ditempeli diedit. Ya nanti saya akan minta file Word, saya akan utak-atik itu fotonya. Segala bentuk kecurangan langsung saya diskualifikasi. Ngapain masa mahasiswa lagi proses pendidikan kok terus curang dibiarkan? Udah nggak jujur. Kuliah hukumnya aja udah nggak jujur. Nantinya di rumahnya nyimpan uang 1 triliun, maklar kasus. Hakim lalu kemudian udah lihat di depan mata, keliru masuk terus. Biasa udah lihat ini begini, oh polisi. Oh jadi legalitas korporat, ini harusnya pemasukan sekian, sekian demi pajak biar gini. Itu bibit, ya. Segala bentuk kecurangan tidak saya anulir. Jadi jangan ngedit foto. Satu orang di dalam menjalankan kegiatan usaha selama 4 minggu di proyek realisasi usaha itu atau aktivitas kalian buat detailnya dan sebanyak-banyaknya. Kalian ngelakuin apa? Laporkan dan seluruh aktivitas kegiatan usaha itu dicatatkan. Kalian buat bukti penerimaan adanya orderan, silahkan didesain bagaimana. Yang jelas ada bukti ini ada pemesanan. Misalnya buat buat nota pakai Canva gampang terus ke fotokopian, mas saya buatin ini satu eksemplar itu paling nggak sampai 50.000, 10-20 ribu. Ya di explore, digali, oh saya membentuknya nanti seperti apa. Yang jelas ada bukti penerimaan setiap orderan dan ada bukti itu barang sampai atau pelanggannya. Yang jelas, oh ini nota ini, lalu yang beli itu ini. Itu nanti dilaporkan. Jadi buat dokumentasi, buat pencatatan sedetail-detailnya. Nah, nanti kalian buka di Elena, template-nya itu ada buat iklan, lalu ada analisanya. Ya, yang jelas di dalam proyek realisasi usaha itu goalnya adalah mahasiswa mengetahui bentuk menjalankan usaha seperti apa. Mahasiswa membentuk sebuah teamwork. Mereka mengenal leadership. Mereka mengenal cara mendapatkan keuntungan seperti apa. Mencapai itu. Cara komunikasi ke pelanggan. Goalnya itu. Dan ada nanti laporan misalnya, padahal sebenarnya lakunya itu 50, tapi dilaporkan 100. Oh, anaknya teman sekolahnya yang penting foto terus kemudian chat. Seolah-olah beli tapi enggak.
Sebenarnya yang beli itu realnya 10 aja. Tapi nanti satu rombel 30 yang yang penting kamu SMS, WA, order, lalu kemudian di capture, kasih nota, dia beli. Oh ya udah nyerahin uang. Tapi sebenarnya uang itu ya uang enggak uang dari mereka. Ya hanya sebatas ke dokumentasi. Tidak boleh seperti itu. Jangan seperti itu. Ya, sebenarnya lah untungnya 100.000, tapi dilaporkan Bu kita punya untung 1 juta. Karena mereka tahu pasti tim yang mencapai namanya pelaku usaha ya kita bicara korporasi. Kalau kalian mengenal orang terkaya se-Asia Tenggara, pengusaha ini misalnya, pengusaha X, ya itu mereka bisa punya aset segitu ya karena profitnya kan besar. Walaupun saya apresiasi dan taruh pujian nilai plus ke kelompok dengan keuntungan tertinggi nanti. Tapi kalian jangan melakukan fabrikasi, melakukan kecurangan terkait dengan orderan. Ya, jadi ya memang itu bentuk memang dia beli, memang dia order, bukan bentuk permufakatan, kong kali kong, oh, ini nanti bantu kelompok ini saling bantu. Itu aja. Lakukan proses penjualan dengan baik. Bayangkan kalau kalian itu pelaku usaha, betul-betul. Ya, kalian punya toko online-nya. Oh ya, kalau bisa juga ada offline-nya. Oh, di Semarang itu ada pusat-pusat keramaian, misalnya di sekitaran SMA 1 itu Jumat pagi. Oh, di sekitaran Stadion Diponegoro itu Car Free Day-nya hari apa dan kapan. Oh, misalnya nanti ada event di universitas ini, lagi ada ini akan sangat baik. Saya apresiasi kalau kalian ya juga jualan di tempat-tempat itu. Ya, rasakan apa yang ada dan muncul yang terjadi sehingga kalian bisa punya pengetahuan itu. Ya, jadi lakukan dikembangkan sebagus-bagusnya, sebesar-besarnya, sekreatif-kreatifnya. Itu yang proyek realisasi usaha. Kalau sekarang adalah minggu ke-10, kalau saya awali minggu depan sebagai minggu ke-1 kalian, berarti nanti 11, 12, 13, 14. Ya, 14. Kita akan ketemu kembali di minggu ke-15 untuk proses pelaporannya. Sebelum itu, ketika kalian menjalankan proyek dari minggu 11 sampai minggu ke-14, kalau ada pertanyaan apapun, bingung apapun, cari saya, tanya aja. Ya, Bu, saya masih belum jelas ini redaksinya Ibu maksudnya apa ya? Bilang aja. Oh, kalau kalian ke kampus mata kuliah lain kok ketemu saya, Bu, ini kami menemukan kendala. Ternyata anggota kelompok saya ini begini, Bu. Supplier saya yang semula baik 3 minggu, ternyata ini nggak bisa dihubungi. Ini bagaimana? Bilang aja, sampaikan aja. Kalau memang sekiranya kalian memerlukan pertimbangan dari saya. Tapi kalau kalian rasa timbuk kalian nanti cukup untuk mengambil keputusan atas kendala-kendala tantangan yang kalian hadapi juga nggak ada masalah. Gitu ya. Itu untuk proyek realisasi usaha. Kemudian saya akan mundur nih ke proyek pendampingan UMKM. Proyek pendampingan UMKM itu, kalau menurut alurnya, untuk membekali kalian melihat kalian itu, oh kita itu nanti menjalankan usaha itu seperti apa ya orang menjalankan kegiatan usaha. Oh ternyata lalu kalian amati, oh iya pantas kayaknya di sini tuh sepi karena di sini tuh begini, begini, begini. Oh kurang bersih, oh pelayanannya lama. Oh ternyata nggak enak, oh ternyata mahal, oh di luar jangkauan,
oh ternyata kayaknya begini dari pengetahuan kalian aja. Nah, nantinya ketika kalian selesai untuk menuntaskan baca buku, kalau saya sih berharapnya jangan hanya pengetahuan itu dari buku itu aja. Tapi di Elena kan saya sudah share kan ibu-ibu. Ketika kalian buat laporan nanti, tambahkan pengetahuan-pengetahuan, referensi-referensi dari buku yang kalian tulis kembali, dari ibu-ibu itu, atau dari artikel-artikel sumber-sumber bacaan lainnya. Tambahkan itu juga. Jadi direferensikan, dicatat. Oh pengantar, oh pembelajaran adalah ini merupakan ini. Oh apa yang kalian dapat dari ibu yang ada di Elena dari buku itu. Masukkan itu di dalam laporan-laporan kalian, baik proyek individu maupun proyek kelompok. Ya, jadi ada kerangka teorinya. Tuh. Pendampingan UMKM itu kan juga 4 minggu. Ya, saya sampaikan kalian dalam 4 minggu itu 7 kali untuk ke pelaku usaha sebanyak 2 SKS sama sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lebih tidak apa-apa. Apa aktivitas kalian yang ada di sana? Pengamatan apa yang kalian lakukan? Dianalisa. Jika misalnya kemarin kalian merasa belum sesuai, kok kalian ada waktu dari proyek realisasi usaha, kalian boleh untuk melakukan proyek pendampingan UMKM kembali, melengkapi kembali, silahkan, tidak apa-apa. Akan saya kunci di minggu ke-14. Jadinya nanti seluruh laporan akan saya nilai mulai minggu ke-15. Sebelum itu, jika kalian belum lengkap, silakan kalian lengkapi. Datang kembali ke sana, boleh. Ya, masih ada waktu untuk melakukan itu mulai dari hari ini sampai akhir minggu ke-14. Saya hitung di kalender itu alhamdulillah. Jadi saya mau ke Jakarta 1 minggu, berangkat tanggal 17 November, pulang tanggal 23 November. Dan itu pas. Jadi nanti setelah itu bisa presentasi, tidak berada di waktu-waktu ketika saya ke Jakarta. Ya, jadi proses presentasinya adalah di tanggal 24 tuh kalau tidak salah 24 November itu Senin. Ya, jadi minggu terakhir November kita ketemu. Nah, proyek proyek pendampingan UMKM ini saya minta dilengkapi dengan kalian step cara bagaimana sih cara buat ini. Nah, ini itu apa? Akan saya sampaikan. Di saat ini digitalisasi itu hampir masuk ke semua lini kehidupan, termasuk salah satunya bagaimana seseorang menjalankan kegiatan usahanya. Aspek digital apa yang diperlukan bagi pelaku usaha? Yang paling pertama kita bisa masuk ke digital itu, kita harus punya email. Jadi nanti silakan buat akun dummy aja, buat email sembarang. Lalu kalian laporkan step-step cara buat email. Di Google, di YouTube nanti akan ada orang yang juga kasih tutorial itu. Jangan screenshot dari sana. Kelihatan nanti. Misalnya gambarnya pecah sekali. Ya udah kalian buat Gmail lalu kemudian screenshot tahap ini, screenshot deskripsikan itu apa. Ya. Yang pertama, cara buat email. Ya, mulai dari situ, buat step-stepnya. Yang kedua, location, tag location. Ya, misal pelaku usaha yang kalian dampingi itu kok di tag location belum ada, ya kalian tagin usahanya dia, mie ayam bakso Pak Jono di sini.
Tapi kalau usaha yang kalian dampingi sudah ada tag location di Google Map-nya, ya kalian bisa membuat tag location misalnya untuk pelatihan itu domisili kalian atau yang lain. Boleh didamiin lalu nanti jangan disubmit di bagian yang akhirnya. Jadi kalian bisa tahu kenapa ya ada ini kok eh, di sosial media rame ternyata mapnya Bahrain di tagin macem-macem. Lah kenapa itu gimana caranya ya kok bisa? Itu gampang banget ya. Ya jadi kalian bisa tahu juga caranya seperti apa ngetek location. Gampang, mudah banget. Itu nggak perlu jadi biorka aja, udah anak SD sekarang bisa. Jadi jangan sampai anak kuliah masa naruh tag location di Gmail aja nggak bisa. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga adalah tentu dalam menjalankan kegiatan usaha saat ini itu semuanya ada ITS offline. Jadi toko di e-commerce. Ya, jadi kalian buat step-step gimana sih caranya untuk punya merchant di Shopee atau Tokopedia. Salah satu tidak apa-apa atau Bukalapak atau Blibli bebas silakan pilih. Ya, silakan pilih. Kalian nggak harus screenshotnya itu dengan laptop, boleh dengan tablet, boleh dengan HP. Ya, jika misalnya oh kalian lebih nyaman itu buatnya di HP, ya nggak apa-apa buat akun itu di HP tapi di SSD. Jadi itu bukan suatu masalah. Kemudian, jadi ada toko online-nya. Bu, pelaku usaha saya sudah punya. Ya sudah, enggak apa-apa. Kalian buat aja dummy nanti, kemudian enggak disubmit. Atau kalau disubmit juga enggak apa-apa. Yang jelas saya pengen kalian tahu caranya buat itu. Sehingga suatu saat misalnya orang hukum itu kan lebih banyak kita melakukan edukasi, melakukan advokasi saudara kalian, keluarga kalian, atau mungkin kalian sendiri akan punya toko online itu. Kalian tahu caranya gimana. Ya, toko online bebas silahkan pilih apapun itu. Yang keempat adalah kalau pelaku usaha yang kalian dampingi itu F&B, tapi kalau tidak F&B kalian juga buat ya sekali lagi untuk berkali kalian GoFood atau Shopee Food atau GrabFood. Cara buat atau menjadi merchantnya mereka tuh gimana? Salah satu, enggak ketiganya ya. Jadi yang pertama email, lalu kemudian tag location, toko di e-commerce, lalu aplikasi digital F&B itu. Selanjutnya, pelaku usaha itu aspek hukumnya dia akan lebih tercatat, lalu kemudian bisa punya bukti kalau dia menjalankan usaha, salah satunya dengan mencatatkan badan usahanya dia. Ya, jadi dicatatkan. Ada namanya nanti NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini aksesnya di OSS online single submission.go.id. Masuk ke sana, pilih ya UMKM. Itu nggak perlu pakai NPWP, nggak perlu yang lainnya. Buat di situ. Kalau kalian misalnya pelaku usahanya, oh mau dan tidak apa-apa, ya bantu dengan nama pelaku usaha. Tapi kalau tidak, kalian bisa buat nama kalian, lalu kemudian buat dami apa, nama usahanya, tapi tidak perlu disubmit di akhir. Yang jelas kalian tahu bahwa pemerintah menyediakan platform perizinan terpadu satu pintu di oss.go.id dan itu bisa langsung jadi tanpa uang, tanpa harus datang ke kantor, langsung jadi dan bisa. Dan itu tidak memberikan dampak konsekuensi apapun bagi pajak.
Pelaku usaha membebankan pajak bagi pelaku usaha itu kalau pendapatan keuntungan bersih mereka di atas 500 juta. Nah, kalian bisa googling itu, cari tahu itu, sehingga kalian punya edukasi itu. Oh, berarti ada kebijakan khusus terkait dengan pelaku usaha. Range mikro, range kecil, range menengah itu seperti apa? Jadi kalau di atas 500 juta itu baru, tapi kalau di bawah itu mereka masih tergolong kecil, sehingga tidak ada dampak apapun. NIB yang kelima. Ini yang wajib ya. Jadi yang wajib ada. Ada beberapa tambahan opsional. Opsional itu dikerjakan baik, tidak juga tidak apa. Proses labelisasi halal kalau apa namanya boleh stepnya. Jadi yang opsional ini boleh kalian memberikan referensi. Oh ini halal bla bla bla. Lalu begini prosesnya secara garis umum gitu boleh. Jadi ada yang namanya halal, lalu kemudian ada yang namanya Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kalau kalian beli produk pelaku usaha itu wajib ada tulisan halal lalu kemudian SNI itu apa sih itu gimana? Jadi nanti kalian punya pengetahuan dan tahu itu eh, sedikit regulasi yang akan saya sampaikan. Contoh yang lagi rame, sekarang sudah nggak boleh iPhone masuk ke Indonesia, bukan nggak boleh. Tapi ada regulasi namanya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Pemerintah Indonesia mewajibkan kepada pelaku usaha, pemilik PT A, PT B, PT C, kamu boleh jualan di sini kalau kamu buat pabrik atau ada kandungan tingkat dalam negerinya. Samsung itu punya pabrik di sini. Xiaomi itu juga punya pabrik di sini, serta yang lainnya. Gitu ya. Ya, Apple sudah disurati, sudah dimintai, tapi mereka sampai sekarang belum. Kemarin Tempo ke sini. Ya masih belum deal mungkin ya secara bisnis, tapi kita punya regulasi yang ketat. Sampai akhirnya mereka harus buat. Ya sama halnya treatmentnya ke Samsung, ya akhirnya Samsung juga punya pabrik di sini. Kalian tahu dan belajar itu sehingga kalian punya pengetahuan dan update ke sana, bukan hanya soal politik. Gadgetin si David, oh kemudian ke pabriknya si yang ada di Riau. Kalau nggak ada regulasi, mereka mungkin aja nggak buat itu di Indonesia. Sekarang kita nggak boleh adanya. Kalau kalian mendengar hilirisasi, hilirisasi itu apa sih? Itu apa sih? Kita nggak boleh untuk mengambil SDA yang sumber daya alam yang ada di Indonesia secara mentah. Freeport itu dulu-dulunya dia ambil lalu langsung mentahnya dibawa ke kapal bawa ke Amerika. Tapi sekarang enggak, kamu harus ngolah di sini. Jadi yang diambil itu adalah barang hasil jadinya. Itu ya. Jadi kalian juga biar tahu ya. Jadi nanti dicari tahu kenapa sih kita harus punya SNI. Kenapa pelaku usaha harus memenuhi persyaratan itu. Sebenarnya ada satu lagi ya yang namanya ya eh, badan yang khusus mengawasi peredaran obat makanan. Kosmetik juga ada di dalamnya. Misalnya yang rame-rame bisnis skincare itu luar biasa. Kenapa banyak orang yang kayak terkesan kayak super kaya dengan waktu yang demikian cepat. Padahal mereka misalnya belum terregister ini, belum terregister ini. Untuk yang tiga sunnah ini, halal, lalu kemudian SNI dan BPOM, kalian tidak harus membuat step-stepnya, tapi silakan buat 1-2 lembar
untuk memberikan referensi terkait dengan tiga hal ini. Jadi kalian bisa tahu pengetahuan terkait dengan tiga hal ini. Apa pelaku usaha harus ketemu sama BPOM? Oh, apa kewenangannya, profilnya, dan seterusnya. Itu yang wajib ada di dalam laporan menjalankan usaha. Selain dengan analisa. Kalian kan saya minta untuk mengamati pelaku usaha itu ya, kelemahannya apa, oh dianalisa. Misal kalian mau menganalisanya dengan SWOT, strength-nya, apa sih yang jadi kekuatan? Tidak hanya berdasarkan dari observasi dan pemikiran kalian sendiri, tapi perkuat dengan referensi. Oh, menurut referensi ini, lokasi itu akan menjadi kekuatan bagi pelaku usaha. Jadi kalian punya tambahan pengetahuan referensinya. Tidak hanya berdasarkan feeling kalian, kayaknya iya ya lokasi itu penting deh, ini akan jadi kekuatan. Tapi di dalam kalian menganalisa, tambahkan referensi itu sehingga kuat analisanya. Itu yang saya sampaikan minggu lalu di dalam menganalisa supaya ada tambahan referensinya. Nah, nanti kalian akan dapat pengetahuan dari nulis buku 30 lembar itu. Dari harus ada referensi-referensi. Jadi dua laporan kalian, proyek pendampingan usaha dan realisasi usaha, nanti di akhir itu ada daftar pustakanya. Jadi ada teorinya juga di situ, ada ilmu pengetahuan tambahkan. Boleh dari buku, boleh dari Ibu D. Elena, boleh dari artikel yang dipublikasikan, sumber-sumber lainnya. Ya, jadi diberikan gaya pengutipan, boleh footnote, boleh body note, boleh endnote. Kalau kalian nanti lihat di MS Word itu ada oh referensi gayanya apa, misalnya APA, IEEE, IEEE, oh Chicago ya kalian tinggal pilih aja yang mana bebas. Ya. Lebih baik lagi kalau nanti kalian bisa kenalan ada aplikasi yang memang dipakai untuk penulisan referensi sehingga ketika kalian nulis daftar pustaka itu tidak cut and paste dari halaman sebelumnya nanti di paste di halaman daftar pustaka tapi tinggal insert bibliografi itu nanti akan daftar pustakanya auto muncul ada Zotero ada Mendeley cari tahu itu. Jadi kalian nggak hanya cut and paste lalu ketik manual, cari tahu, pelajari gimana cara pakai Zotero, gimana cara pakai Mendeley. Ya itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu baru di basicnya, ya. Ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, silahkan. Cukup, ada. Jadi kita ketemu lagi di minggu ke-15. Untuk nanti saya lihat kedua laporan itu cukup, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, tidak ada. Oke, betul. Ya, nanti jika ada dan terpikir ada pertanyaan, silakan disampaikan ya, enggak apa. Gitu ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih perhatiannya. Semoga sehat selalu. Kuliah saya cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.